irigasi pancaran, dan lain sebagainya yang dinilai lebih efisien dalam penggunaan air. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Istana Kepresidenan mengajak seluruh pemerintah daerah untuk membunyikan sirine di lokasi strategis masing-masing wilayah tepat pada tanggal 17 Agustus 2020 jam 10:17 waktu Indonesia Barat seiring pengibaran bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi mengatakan agar sirine serentak berbunyi di seluruh tanah air, pemerintah daerah bisa memberdayakan struktur di wilayah masing-masing. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 belum berencana menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Menurut Sultan, ketentuan mengenai pemberian sanksi itu diatur dalam Undang-Undang Karantina, namun tidak mendapat ketentuan mengenai sanksi. Demikian Jurnal 9. Industri e-commerce menjadi penopang ekonomi Indonesia. Lengkapi wawasan Anda seputar e-commerce bersama Gani Kunto, Director of Empathic Marketing, penulis buku Youth Marketing. Smart listener, Anda pasti tahu betapa pentingnya menyesuaikan pesan-pesan marketing kita untuk target pasar kita kan. Apalagi di dunia e-commerce. Pilihan kata yang kita gunakan, pilihan gambar, semakin kita sesuaikan pesan pemasaran kita untuk target market kita, semakin mudah untuk mereka menemukan kita dan akan semakin murah biaya untuk advertising kita. Pertanyaannya, apakah Anda benar-benar mengenal pasar Anda? Terkadang tanpa sadar kita membuat keputusan berdasarkan asumsi yang salah. Contohnya, mungkin Anda berasumsi bahwa orang-orang yang membeli peralatan bayi seperti popok, botol, mainan, pakaian bayi itu adalah orang-orang orang tua yang sudah punya anak kan. Dan jadi Anda akan menyesuaikan pesan pemasaran Anda untuk orang tua dan Anda bersaing dengan orang-orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka. Padahal riset terbaru menunjukkan bahwa 40% dari pembelian peralatan bayi dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya anak. 40% loh. Daripada berdarah-darah bersaing untuk mendapatkan secuil 60% pasar, enggak, dominasi saja 40% pasar yang belum dilayani. Niche Anda, bukan pesan marketing Anda. Gunakan data, bukan asumsi. Itu caranya bila ingin menang di e-commerce. Dapatkan informasi lainnya seputar e-commerce bersama Gani Kunto, Director of Empathic Marketing, penulis buku Youth Marketing. Follow Twitternya @thegani dan @radiosmartfm. Smart e-commerce, mari dukung kemajuan e-commerce di Indonesia. They call it news, knowledge, business, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Investasi dengan bijak dan berkah. Bersama Eko Pratomo, praktisi investasi dan penulis buku 50 Financial Wisdom. Pak Eko, apakah memang kesuksesan keberlimpahan materi Itu hampir menjadi tujuan semua orang, karena materi memang bisa memudahkan kehidupan kita di dunia, ya. Tetapi apakah kepemilikan materi itu juga identik dengan kebahagiaan
saya rasa bukan seperti itu. Kenapa? Karena definisi sukses itu mungkin perlu diredefinisikan kembali, karena sukses itu sebetulnya adalah sebuah perjalanan ketika kita masih di dunia. Nah, kalau memang sukses itu kita definisikan sebagai kesuksesan yang hakiki, maka orientasi kita tidak hanya bisa berhenti di dunia saja, tetapi kesuksesan itu adalah hingga nanti di kehidupan di akhirat. Nah, sehingga keberlimpahan materi itu belum tentu identik dengan kebahagiaan ketika kita mendefinisikan kebahagiaan itu adalah suatu final destination, yaitu ketika kita berada di akhirat. Nah, jadi smart listener, di dalam tatanan dunia, kita memang perlu mempersiapkan materi, karena materi itu akan memudahkan dalam banyak hal. Tetapi harus diingat bahwa bagaimana kita mencari materi dan bagaimana kita memanfaatkan materi tidak boleh lepas dari spiritualitas. Artinya bagaimana materi itu membuat kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Demikian Eko Pratomo, praktisi investasi, penulis buku 50 Financial Wisdom, dan pengisi tetap rubrik Financial Wisdom di Harian Kontan. Smart FM. Mari hidupkan semangat Anda dan semangati hidup Anda dalam Smart Enlightening People, buah perenungan Agung Adi Prasetyo, penulis buku Memetik Matahari dan Menjaga Api. Kiran Bedi, polisi wanita di India, mantan juara tenis junior India tahun 1966. India adalah dunia kaum laki-laki. Kaum perempuan biasanya didandani oleh orang tuanya supaya kemudian bisa cepat menikah. Kiran kebetulan lahir 4 bersaudara yang semuanya perempuan. Tapi ayah Kiran tak terlalu peduli dengan apa yang hidup dan menjadi kebiasaan di lingkungannya. Dia menyekolahkan keempat anaknya walaupun harus berbeda pendapat dengan kakek Kiran. Setelah lulus, Kiran menjadi polisi. Kiran membuat rumus berbeda dari banyak polisi India yang kala itu hanya mementingkan untuk menghukum saja. Kiran mengembangkan konsep mengoreksi, mencegah, dan mendeteksi. Kiran satu-satunya polisi yang berani menahan mobil Perdana Menteri dan memberikan yang biasanya dihindari oleh polisi. Kepala penjara biasanya menjadi pekerjaan kaum pria. Tapi sekaligus Kiran dikirim juga supaya tidak ada lagi polisi yang menahan mobil seorang pejabat. Hal lain yang dilakukan Kiran penjara adalah pandangannya pada bidang pendidikan. Kiran berpendapat anak-anak yang terlantar karena orang tuanya di penjara suatu saat akan menjadi penjahat juga, karena tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mendidik, membiarkan saja anaknya terlantar karena orang tuanya mendekam di dalam penjara. Maka dia mengumpulkan anak-anak yang orang tuanya ada di penjara itu, dan dia bawa anak-anak itu ke penjara untuk diberi pendidikan. Dia menghimpun sumbangan dari manapun juga untuk mendapatkan buku, mendapatkan alat tulis, dan bahan pengajaran lain. Guru-gurunya diambil dari orang-orang tahanan itu sendiri. Karena hasil karyanya yang dianggap luar biasa, Kiran mendapat hadiah Raymond Magsaysay. Dan dia menjadi perempuan pertama
yang ditempatkan di PBB sebagai penasihat polisi sipil. Menjadi berbeda. Ketika kita melakukan sesuatu sama dengan orang lain, bagaimana kita bisa mendapat hasil yang berbeda? Atau ketika kita melakukan hal yang biasa-biasa saja, hasilnya juga pasti akan biasa-biasa saja. Jadi, mulai saat ini berpikirlah untuk menjadi berbeda. Anda baru saja menyimak Smart Enlightening People, buah perenungan Agung Adi Prasetyo, penulis buku Memetik Matahari dan Mencegah Api. Untuk hidupkan semangat Anda dan semangati hidup Anda. Hello teman semua. Simak live talk show-nya setiap Kamis jam 7 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah. Robert T. Kiyosaki, Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips ke-12, IQ finansial. Untuk menjadi kaya, kita perlu meningkatkan IQ finansial kita. Robert T. Kiyosaki. IQ finansial menurut Robert Kiyosaki mencakup 4 bidang yang luas. Satu adalah akuntansi, yang kedua adalah investasi, yang ketiga adalah mengerti faktor pasar, yang keempat mengerti hukum. Mari kita satu persatu. Akuntansi. Inilah yang Robert Kiyosaki disebut sebagai melek finansial. Keterampilan penting jika Anda ingin membangun imperium bisnis adalah akuntansi. Semakinlah otak bagian sebelah kiri atau detail. Melek finansial adalah kemampuan untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Kemampuan ini mengizinkan Anda untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dalam bisnis apapun. Yang kedua, IQ finansial Anda yang penting adalah harus memahami tentang investasi. Ini mencakup strategi dan formula. Ini adalah otak bagian kanan atau sisi kreatif Anda. Kita harus terus belajar tentang. Yang ketiga tentang IQ finansial kita adalah yaitu mengerti faktor pasar. Menurut saya pribadi, kita harus mengetahui bahwa pasar seringkali digerakkan oleh perasaan atau emosi. Fear and greedy. Rasa takut dan serakah. Kemudian faktor pasar yang lain adalah pengertian ekonomis akan investasi. Apakah investasi tadi masuk akal atau tidak masuk akal berdasarkan pada kondisi-kondisi pasar yang sekarang. Untuk memahami faktor pasar, kita juga harus memahami hukum penawaran dan permintaan. Seperti misalnya di tahun 90-an ketika banyak sekali perusahaan yang go public, banyak sekali orang yang beli saham karena alasan emosional, takut tidak kebagian atau serakah kepingin mendapat keuntungan, bukan alasan ekonomi investasi jangka panjang. Begitu banyaknya orang antri berbondong-bondong dengan perhitungan akan untung dalam jangka pendek tanpa menghitung apakah harga saham perdana tersebut masuk akal atau tidak. Memang benar bila dilepas jangka pendek mereka akan untung. Tapi pada prakteknya banyak orang yang merasa sedangkan ketika harga turun mereka tidak berani jual karena takut rugi, disimpan sampai hari ini dengan sakit hati. Dan siapa orang yang untung dalam situasi tersebut? Adalah orang-orang yang memahami hukum pasar dan mereka yang berjualan saham. Contoh lain, ketika demam pencarian emas di Amerika, siapa orang yang kaya? Adalah orang-orang yang menjual alat-alat pertambangan emas dan celana jeans yang kuat untuk para penambang. Orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang bisa mengenali permintaan pasar atau bahkan mereka bisa menciptakan pasar sendiri. IQ finansial yang keempat, yaitu pemahaman tentang hukum. Misalnya dalam memanfaatkan korporasi atau perusahaan yang dibungkus dengan keterampilan teknis tentang akuntansi, investasi, dan pasar dapat membantu pertumbuhan yang luar biasa. Orang dengan pengetahuan tentang keuntungan dan perlindungan pajak yang disediakan oleh perusahaan dapat menjadi kaya dengan jauh lebih cepat daripada orang yang cuma menjadi karyawan atau pemilik tunggal sebuah bisnis yang kecil.
Ini seperti perbedaan antara seorang yang berjalan kaki dengan orang yang terbang. Perbedaan itu sangat besar bila menyangkut kekayaan jangka panjang. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasah kecerdasan IQ finansial kita? Demikian, semoga bermanfaat. Saya Tung Desembaringin mengucapkan salam dahsyat. Smart FM. Mari hidupkan semangat Anda dan semangati hidup Anda dalam Smart Enlightening People, buah perenungan Agung Adi Prasetyo, penulis buku Memetik Matahari dan Menjaga Api. Jatuh cinta, berjuta indahnya. Itu katanya berjuta rasanya, berjuta-juta pula kata, dan berjuta-juta cerita seputar cinta yang tak habis-habisnya ditulis, difilmkan, dibuat tuh. Semua bagus, semua indah. Walaupun harus bersusah payah atau menderita, tapi tetap saja katanya, gunung pun kan kudaki dan lautan pun kan kuseberangi. Mengapa sebagian besar kisah cinta itu menjadi kisah yang membahagiakan? Karena kita mencintai pekerjaan itu, peristiwa itu, dan kejadian itu. Karena kita suka, semua menjadi menyenangkan. Pernah mendengar cerita ini? Ada seorang guru menyuruh seorang muridnya maju ke depan kelas. Guru itu memberi selembar kertas tisu. Kemudian, guru itu meminta murid itu mengangkat tangannya lurus ke depan sambil memegang kertas tisu itu. Guru itu bertanya, "Apakah berat, Nak?" Murid itu menjawab, "Oh tidak sama sekali, Pak. Nyaris saya tak merasa ada beban di tangan saya." Tentu saja, anak itu tak merasa ada beban apapun. Cuman selembar kertas tisu. Tapi guru itu mengatakan kemudian, "Tapi jangan turunkan tanganmu sampai pelajaran ini selesai." Padahal pelajaran ada dua, tapi makin lama, makin pegal, makin bosen, makin sebel, sampai akhirnya saya merasa bahwa menahan tangan saya sendiri menjadi beban yang berat. Yang kita lakukan seyukyanya adalah sesuatu yang kita sukai. Apapun yang tidak kita sukai, yang harus kita lakukan akan berubah menjadi beban. Makin benci dan makin tidak suka apa yang kita kerjakan, akan terasa semakin berat beban kita. Anda saja menyimak Smart Enlightening People, buah perenungan Agung Adi Prasetyo, penulis buku Memetik Matahari dan Menjaga Api. Untuk hidupkan semangat Anda dan Smart FM. Saya mau yang ini. Loh, salah pilih. Itu kan bahan murahan. Pilih dong sepertinya saya nih. Mahal dan keren. Luar negeri gitu. Produk dalam negeri juga tidak murahan. Bagus kualitasnya. Indonesia Istimewa. Kenali potensi dan keunggulan produk asli Indonesia agar siap memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Bion. Perkembangan teknologi ternyata tidak membuat bangsa kita melulu hanya menjadi penonton. Bion ikut hadir meramaikan tren komputer jinjing atau yang biasa kita sebut notebook. Dengan harga jual yang murah, Bion bukanlah produk asalan, melainkan punya konsep yang cukup unik, yaitu notebook yang dapat di-upgrade seperti komputer desktop.
membuktikan bangsa kita juga mampu membuat produk berteknologi tinggi. Jadi, jangan heran jika produk ini terkenal murah. Kenapa? Karena ini produk Indonesia. Jadi untuk yang berada di Indonesia tidak kena pajak, otomatis lebih murah. Bangga produk Indonesia mendunia. Indonesia siap memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Ayo, kita cintai dan pakai produksi dalam negeri. Smart FM. Be smart with Smart FM. Smart Inspiration. Kita lebih sering mendengar istilah ada berinvestasi saham. Sebetulnya tidak ada salahnya karena hidup ini pilihan. Mungkin orang melihat bermain saham yang dimaksud adalah mereka melakukan investasi jangka pendek. Artinya mereka memanfaatkan gejolak harga-harga yang ada di bursa untuk melakukan yang namanya short term trading. Artinya melakukan jual beli dalam jangka pendek untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Nah, berinvestasi itu bicara mengenai perencanaan jangka panjang sehingga kita tidak terjebak kepada suatu kondisi yang membuat kita stres karena pergerakan yang begitu cepat. Jadi sebaiknya kita melakukan investasi jangka panjang dan memiliki perencanaan untuk melakukan sesuatu yang kita punya tujuan. Demikian Eko Pratomo. Untuk menyimak live talk show-nya, dengarkan Financial Wisdom setiap Rabu jam 7 pagi di 95,9 Smart FM. Business and Inspiration. Smart FM. Unstoppable. Unstoppable mengetengahkan kisah-kisah luar biasa tentang keteguhan, daya juang, dan kemenangan dari pribadi sukses seperti Anda. Crystal Cantu. Jika kebanyakan atlet angkat besi mengangkat beban dengan menggunakan dua tangannya, Crystal Cantu, seorang wanita yang mengangkat besi seberat 95,2 kg, hanya mengangkatnya dengan satu tangan. Crystal Cantu adalah wanita hebat yang berasal dari Texas, Amerika Serikat. Dulunya memang seorang atlet angkat besi yang sangat hebat, namun ia harus kehilangan sebelah tangannya karena kecelakaan. Absolutely the best thing that could have happened to me. So much good has come out of it. Lengan kanan Krista hancur ketika ia terbangun di rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa semua pembuluh darah di lengan kanannya hancur dan tidak ada cara menggantikannya. Untuk menyelamatkan hidupnya, dokter harus mengamputasi lengannya. The surgeon came up to me. He's like, okay, I looked at it. So I had a little moment when he told me that, and I was like, if it's going to save my life, take it off. Hanya 3 minggu setelah kecelakaan yang menimpa dirinya, Crystal sudah kembali ke gym. Crystal sudah berpikir tentang bagaimana ia akan kembali ke kehidupan normal dan melakukan hal-hal yang telah ia kerjakan sebelumnya. So adaptive athletes can do anything that normal people can do with 2 limbs or 2 legs. And I just really love the CrossFit Games and CrossFit headquarters to see that and realize that and kind of give us a chance. I feel like I can conquer anything when I'm in the gym. That's where my superpowers come out. Setelah menghabiskan beberapa minggu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru, Crystal mulai kembali lagi mengangkat beban. Ia mulai bekerja keras untuk mengangkat beban dengan cara yang baru. Dia tidak membiarkan tujuannya tidak tercapai hanya karena memiliki satu lengan. Mimpinya adalah suatu hari bersaing di kompetisi paling bergengsi, yaitu Olimpiade. Ia selalu mendorong dirinya sekeras ia bisa, karena menurutnya tetap harus berpartisipasi dalam olahraga yang menggunakan 2 lengan. Crystal tidak pernah menyerah untuk menjadi yang terbaik. Tekad yang kuat dan keinginannya untuk berhasil telah membuatnya sebagai pribadi yang menginspirasi. Ia selalu berusaha memperbaiki rekor angkat bebannya setiap bulan. Tidak puas jika Smart FM. Smart FM, Radio Talk.
101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Halo, selamat sore semua listener ya. Selamat sore Palembang, apa kabar? Jumpa kita kembali di sore hari ini di Smart Community hingga menjelang ke pukul 16 nanti semua listener ya. Semua listener, pandemi saat ini orang mengatakan katanya harus kreatif ya semua listener. Ya kreatif dengan cara mencoret-coret. Karena di sore hari ini semua listener kita sudah bisa menghadirkan salah satu komunitas yang hobinya enggak, ini mungkin apa saya salah arti atau tidak, ini hobi. Dan kali ini kita sudah menghadirkan komunitas Doodle Art Palembang. Doodle ya, bukan noodle. Kalau noodle itu mie ya semua listener. Sudah ada Mbak Karin. Iya, tadi namanya panjang saya nggak ingat, jadi kita panggilnya Mbak Karin ya. Oke, mungkin bisa dilambaikan. Iya, untuk Doodle Art Palembang ini di tahun 2015. Nah, sebenarnya tujuannya sendiri apa ya Mbak Karin ini dibentuk Palembang ini? Tujuannya sih ibaratnya membuka keluarga baru gitu. Jadi kita di sini sharing bareng, belajar bareng, ngumpul bareng juga. Jadi kayak membuka suatu keluarga baru. Peminat seni itu agak kurang. Nah, harapan kami dengan adanya Doodle Art Palembang ini bisa memajukan karya seni di Palembang ini sendiri. Seperti itu ya? Iya. Nah, ini berbicara mengenai komunitas dari Doodle sendiri, khususnya untuk Doodle Art Palembang. Ini kan tadi beliau ini sih siapa mbaknya tadi? Ini co-foundernya atau? Iya. Dari foundernya seperti itu. Foundernya satu Indonesia dia. Itu sudah sejak kapan untuk? Kalau Dai sendiri aku lupa deh kayaknya. Soalnya dia lebih dulu emang. Lebih dulu ada, baru bagian ke setiap kota. Seperti itu ya. Jadi untuk Doodle Art Palembang sendiri sudah ada di tahun 2015